Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Kita semua tentu berada dalam tubuh yang diberkati Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melangkah dalam setiap kegiatan kita, mari kita semua datang dan kita mengambil saat teduh untuk menghayati kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi hari ini kami semua boleh menikmati indahnya berkat Tuhan dan kami rasakan semua itu. Sebagai respon dari semua karya Tuhan, kami ingin Tuhan bekali kami dengan firman-Mu, supaya kami semua hidup berdasarkan firman Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu dan melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Karena itu, berbicaralah kepada kami semua ya Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 1-9 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kebenaran dalam Kristus. Bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, kadang ingin memperlihatkan kepada banyak orang tentang bagaimana dan apa yang kita semua imani. Misalnya dengan segala perbuatan. Perbuatan nyata adalah bentuk sebagai perbuatan nyata itu sebagai jawaban ketika kita mengatakan percaya kepada Kristus. Sehingga kita semua merasa agak sedikit diri bahwa kita dibenarkan karena kita taat kepada segala perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, pemahaman seperti itu tidak ada salahnya. Tetapi kalau kita kembali kepada persoalan yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dia dibenarkan bukan karena dia melakukan seluruh hukum Taurat. Paulus menyadari sebagai orang Farisi dengan latar belakang Farisi, orang Yahudi dengan mazhab Farisi, tentu yang namanya hukum Taurat itu sudah menjadi keharusan. Tapi ketika dia dibenarkan oleh Allah, bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tapi karena dia berimankan kepada Yesus Kristus, maka kebenaran itu pun nyata. Nah, saudara-saudara, mungkin ini menjadi perdebatan di antara kita. Mana yang benar? Kita dibenarkan karena kita berbuat sesuatu, atau kita dibenarkan karena iman? Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, sesungguhnya Paulus ingin mengembalikan yang sudah salah. Perhatikan ketika Abraham pada kitab Kejadian, ya, pasal 15, di sana Abraham menuntut kepada Allah atau bertanya kepada Allah, kapan dia punya anak? Dia sudah masuk dalam usia senja. Lalu Tuhan ajak dia keluar dan suruh menghitung bintang. Lalu Tuhan katakan, sebanyak itulah anakmu. Maka Abraham percaya. Lalu Allah membenarkan dia karena dia percaya. Dari situlah Paulus mau mengatakan, Abraham dibenarkan bukan karena dia disunat. Itu nanti pasal 17 dan sebagainya baru sunat, Abraham disunat. Tapi sesungguhnya Abraham dibenarkan karena dia percaya. Karena dia percaya sebagai jawaban itu dia melakukan hal yang baik dan benar. Nah, saudara-saudara, itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa kebenaran karena iman itu sesungguhnya karena percaya. Lalu dari jawaban dari iman atau percaya itu kita lakukan segala tindakan-tindakan yang berdasarkan kehendak Allah. Maka itulah yang kemudian kita mau katakan bahwa kebenaran itu terjadi pertama kali karena kita percaya. Dan sebagai respon Tuhan sudah membenarkan kita, saudara dan saya melakukan hal yang benar. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, saudaraku,
mari kita semua lakukan segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan. Ingat, kebenaran itu terjadi bukan karena saudara dan saya hidup dalam kesalehan, tidak. Kesalehan kita semua itu karena jawaban kita sudah dibenarkan lebih dulu. Baru kita praktekkan dalam bentuk tindakan dan perbuatan nyata. Supaya orang lain tahu bahwa Yesus Kristus yang lebih dahulu membenarkan saudara dan saya, ketika kita masih berdosa, maka Dia membenarkan kita dan menyelamatkan kita menjadi kepunyaannya, supaya kita rajin berbuat baik seturut dengan kehendak Tuhan. Mari saudaraku, kita berkarya kembali. Mari kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita mewujud nyatakan kebenaran itu melalui tindakan dan perbuatan kita dimanapun saudara diutus dan ditempatkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Pagi hari ini kembali kami mau berdoa untuk Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta yang merayakan ulang tahun. Kami berdoa untuk Diaken Ibu Trius Widiawati, Bapak Denny Roring Pakpahan, dan adik Michelle Abigail Patinaya. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas bertambahnya usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 4, Ibu Fatima Tambunan, Ibu Lita Simarmata, Bapak Hendrik Siregar, Bapak Mabel, dan Diaken Benino Aipasa. Tuhan berkati keberadaan saudara-saudara kami dengan tubuh mereka yang lemah. Kami juga mau mengucap syukur karena saudara-saudara kami yang dalam perawatan di rumah sakit setelah menjalani operasi, Ibu Yani dan Saudari Lina Lawalata boleh melewati masa operasinya dengan berkat dari Tuhan. Kami serahkan semua proses pemulihannya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk keluarga-keluarga sektor pelayanan 5. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Elsiana Lewerisa dan saudara Herman Tofeto. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat-jemaat pegawai kantor gereja. Kami mau berdoa juga untuk koster keamanan. Tuhan berkati semuanya. Kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat GPB dimanapun mereka berada. Berkati juga majelis sinode selaku pimpinan. Diberkatilah karya kerja, pelayanan, bahkan juga keluarga mereka masing-masing. Semua unsur yang ada di dalam majelis sinode, Tuhan Yesus memberkati. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.